Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang ada di sini, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 106224 Kerapu, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Serdang Bedagai. Selawat berangkaikan salam yang selalu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya yang selalu kita harapkan di hari-hari kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini adalah kegiatan presentasi mengenai budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan yang saya sampaikan sendiri selaku presenter, yang kedua doa yang akan dibawakan oleh Bapak Beni, yang ketiga kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan yang keempat pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak. Untuk mempersingkat waktu, kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Beni. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengambil berkah, untuk memperlancar dan mendapatkan ridho atas apa yang akan kita kerjakan untuk ke depannya, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini izinkan saya membawakan dalam ajaran agama Islam dan yang lain untuk menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas rahmat dan segala ridho yang telah Engkau berikan kepada kami, serta karunia serta kesehatan, sehingga kami dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini, ya Allah. Ya Allah, pada siang hari ini kami melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah di SD tercinta kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, dan kemudahan dalam menuntaskan apa dalam pendidikan guru penggerak ini. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Beni. Acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang menjelang sore. Karena pada siang hari ini kita dikumpulkan untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah yang diadakan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta para calon guru penggerak yang sudah membuat acara ini. Saya harapkan kita semua yang mengikuti diseminasi ini akan mendapatkan ilmu yang baik untuk masalah budaya positif dan dapat kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Kebetulan dari sekolah kita ada sekitar 5 orang guru
yang mengikuti yang menjadi calon guru penggerak, ditambah dengan 1 orang kepala sekolah, kebetulan saya sendiri yang lulus menjadi calon guru penggerak. Saya harapkan kepada ibu-ibu yang belum mengikuti agar mengikuti yang telah kami ikuti, karena ilmunya banyak sekali dan gak bisa kita dapatkan dari bimbingan teknis apapun yang mau kita ikuti. Karena memang di calon guru penggerak ini itu ilmunya luar biasa. Bahkan selama ini yang mungkin kita jadi guru, saya juga pernah mengalami masa itu, walaupun baru 6 bulan ini saya menjadi kepala sekolah. Akhirnya saya tahu yang sebenar-benarnya guru itu seperti apa. Seperti apa sih kita ini kepada siswa? Siswa itu harus seperti apa sih? Nah, inilah yang harus ibu-ibu yang belum mengikuti guru penggerak ini wajib mengikutinya, supaya tahu di dalamnya seperti apa dan posisi kita sebagai guru itu harus seperti apa. Kalau sudah nanti ikut, luar biasa nikmatnya. Walaupun ibu-ibu melihat begitu lelahnya kami mengerjakan tugas-tugas guru penggerak itu, tapi luar biasa nikmatnya, bahkan penerapannya pun luar biasa. Dan saya harapkan ini tidak hanya ketika kita menjadi calon, tapi hendaknya setelah nanti ditetapkan kita menjadi guru penggerak, hal ini terus dapat berjalan di sekolah kita, dan kita kalau bisa menjadi contoh buat sekolah-sekolah yang lain. Nanti akan kita imbaskan kepada sekolah-sekolah yang lain apa yang sudah kita dapat dan bagaimana hasilnya setelah kita terapkan kepada anak didik kita. Inilah yang mau kita jadikan contoh buat sekolah lain. Kita tunjukkan bahwa 6 orang guru yang telah lulus jadi calon guru penggerak dan jadi guru penggerak pada akhirnya nanti bisa dilihat oleh sekolah-sekolah yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutan dan arahannya, kepada Bapak Ibu calon guru penggerak dan kepada guru-guru yang ada di SD Negeri 1062 Kerapu ini. Pemateri yang selanjutnya yaitu kepada Ibu Nur Hamidah SPD dengan materi keyakinan kelas. Kepada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hamidah, angkatan 9. Kali ini saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas. Fokus, mendengar, melihat, mengingat, fokus. Jadi sebelum masuk ke keyakinan kelas, kita sebelumnya masing-masing guru tentunya sudah punya peraturan di dalam kelas. Boleh saya tanya ya, kira-kira apa itu peraturan kelas? Peraturan sesuatu yang dibuat dan untuk ditaati. Sesuatu yang dibuat dan untuk dilanggar. Ditaati. Sesuatu yang dibuat dan untuk ditaati, itu peraturan kelas. Dan siapa saja kah yang membuat peraturan itu di dalam kelas? Guru dan siswa. Tentunya, karena peraturan itu dibuat memang untuk guru dan siswa atau orang-orang yang ada di dalam kelas itu sendiri. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini dia. Keyakinan kelas salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Tapi ini sekolah. Sebenarnya kelasnya dulu. Kalau sudah keyakinan itu dibuat dalam kelas, maka akan menimbulkan budaya positif untuk sekolah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus? Karena dibuat bersama. Itu yang disebut dengan peraturan tadi, ya Bu Maya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Karena dibuat secara bersama-sama. Ya, keyakinan juga dibuat bersama karena
sebelum menjadi sebuah keyakinan tentu ada peraturan itu dulu nanti akan menimbulkan sebuah keyakinan. Ya. Melalui peraturan kelas maka akan terciptalah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu dapat diterapkan oleh anak-anak, lanjut dia menjadi lingkungan yang positif. Kalau sudah lingkungan kita positif, maka akan tercipta budaya positif. Itu dia. Lanjut Pak. Nah, sini ada 2 contoh kalimat-kalimat. Tapi manakah yang menurut Bapak Ibu di antara kalimat tersebut yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ya, mana dia? Yang kanan, Bu. Yang kanan. Yang mana dia kalimatnya? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Ada kata saling menyayangi. Ada kalimat itu saling menyayangi. Kata kunci saling menyayangi inilah yang bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas. Kata kuncinya karena sebuah keyakinan kelas itu abstrak. Abstrak itu nggak nampak wujudnya. Kalau sudah dijalankan sebuah peraturan, baru dia nampak wujud dari kelas saling menyayangi tadi. Contoh, sepertinya kita dalam kelas kalau guru sudah berbicara, misalnya buat peraturan, ya misalnya gitu, atau menghargai guru ketika guru sedang berbicara di depan kelas. Itulah bentuk dari keyakinan kelasnya saling menyayangi. Lanjut Pak. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita menggunakan tabel keyakinan kelas yaitu tabel T dan Y. Ada tabel hormat, ada kata hormat yang kita masukkan ke dalam tabel Y. Kalau dia bentuknya terdengar, bagaimana hormat itu? Kita lihat lagi contohnya, lanjut. Nah itu dia, terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, misalnya gitu. Atau bisa Bu Linda baca dulu, Bu Linda. Iya, terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi, berperilaku. Contohnya, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salim, memberikan ruang bekerja, dan postur tubuh yang tidak tenang. Nah, bentuk perwujudan dari kata hormat untuk tabel Y itu terdengarnya kalau dalam bicara, yuk saya bantu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang dia terlihatnya bentuk wujudnya itu berempati terhadap perasaan orang lain. Ini dia, belum apa-apa udah langsung dia menunjukkan, saya bantu ya, saya ini ya, gitu berempati ya. Berperilaku. Nah, nampak dari perwujudannya itu senyum ramah dia, senyum. Ini nampaknya di wajahnya ya. Lanjutnya di tabel T itu ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Contoh hormatnya situ, datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak tak acuh kepada teman dan guru, tidak tampak seperti. Lanjutnya mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah ini dia. Selanjutnya bekerja, tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru, padahal tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Lanjut Pak. Nah ini peraturan kelas. Ini, yuk Bu Maya misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kayak kelasnya apa Bu Maya? Kira-kira apa Bu Maya? Tahu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau kira Pak Jumakir? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Hadir di sekitar sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai apa Bu Mari? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan Bu Pia. Saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Tidak. Kesehatan bergantian atau menunggu
untuk sekolah kita menciptakan budaya yang positif, maka Bapak Ibu mulai sekarang kita buat peraturan kelas dan akhirnya nanti menjadi sebuah keyakinan kelas sehingga tercipta budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hamidah. Itulah pemaparan yang telah kami sampaikan selaku dari calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan dan menutup sesi ini, saya akan merefleksikan dulu. Kita refleksi dulu terlebih dahulu. Ya, hal-hal apa yang kita dapatkan hari ini? Oke, siapa yang ingin maju Bapak Ibu? Yang ingin mengutarakannya? Oke, saya persilakan Ibu Marini. Terima kasih kepada Bapak Pembawa Acara. Di sini saya akan memberikan sedikit refleksi atau apa yang saya dapatkan selama saya mengikuti pemaparan dari para calon guru penggerak di SD kita ini. Yang pertama yaitu saya jadi mengetahui apa itu kebutuhan 5 kebutuhan manusia yang harus didapatkan oleh siswa di sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat kesepakatan kelas agar itu menjadi suatu keyakinan yang menjadi sesuatu yang menyenangkan ketika anak belajar di sekolah. Baru satu lagi, yaitu apa bedanya antara konsekuensi dengan hukuman. Nah itu aja. Dan selama mengikuti ini, saya cukup merasa senang dan mendapat ilmu yang baru dan pengalaman baru. Iya, terima kasih kepada Ibu Marini. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Ibu Marini. Kemudian saya akan memberi kesempatan lagi siapa yang ingin merefleksikan pertemuan kita pada hari ini. Oke, kepada Ibu Isa saya persilakan maju ke depan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya akan coba memaparkan tentang apa yang saya dapat dari sosialisasi pada hari ini. Yang pertama, saya jadi mengetahui tentang disiplin itu bagaimana di sekolah dan tentang 5 posisi kontrol. Kemudian hari ini saya merasa senang karena saya mendapatkan banyak wawasan bagaimana cara menerapkan disiplin dan bagaimana cara menerapkan 5 posisi kontrol itu nanti di sekolah. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nisa. Baiklah Bapak Ibu, dengan tadi sampaikan refleksi, saya akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya akan membacakan kesimpulannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masing-masing buat kesepakatan kelas dulu. Tuliskan kira-kira mau seperti apakah kelas ini. Nah, peraturan apa sih atau tata tertib apa? Ya, tata tertib apa sih yang mau kita sepakati bersama? Nah, ya, yang sudah siap boleh ditempel, Nak. Yang sudah siap boleh ditempelkan. Ya, boleh ditempelkan yang udah selesai.
Ya, yang sudah selesai boleh langsung ditempelkan kesepakatan kelas atau harapan kalian di papan tulis. Ya. Boleh lebih dari satu, boleh lebih dari satu kesepakatan yang dibuat boleh. Siap nak? Satu ya. Yang mana lagi yang sudah selesai membuat kesepakatannya, nak? Sudah semua belum? Silakan ditempelkan yang sudah. Namanya harapan. Kita semua punya harapan nggak? Punya. Kita menginginkan kelas ini ada peraturannya nggak? Kita ingin ada kesepakatan peraturan yang dibuat secara bersama antara ibu dengan dengan kalian semua ya, supaya kelas menjadi apa tadi? Tertib, kemudian nyaman. Kita buat dulu kesepakatannya. Sudah? Ada lagi yang belum? Ya, coba mana punya murah sayang. Ada lagi tinggal Rasel sendiri. Iya, punya udah Rol. Iya. Iya ya, letakkan ya. Mana punya murah Rasel? Enggak apa-apa. Tahu kan peraturan kelas? Apa salah satu contoh peraturan kelas? Datang tepat waktu. Tidak makan saat jam pelajaran. Tidak ribut saat guru menerangkan. Tidak boleh berpelajaran. Oke, sudah? Kita mau baca dulu ya. Yang pertama si Nabila. Harapan saya di kelas 5, saya ingin kelas 5 ini tidak ribut di kelas, tidak membuli dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang berikutnya kelas 5 harus senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kira-kira kalau kita simpulkan jadi apa dianya keyakinan kelasnya? Sekarang kita mau menentukan dari kesepakatan kelas, maka akan timbul sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti masuk ke dalam kata-kata kebajikan. Ya, nah, kata-kata kebajikan itu ada beberapa kata-kata kebajikan. Contohnya apa dia kira-kira, nak? Tangguh? Terus apa lagi? Kalau saya tanggung jawab, kemudian saling saling menghormati, terus menghargai, saling menghargai, kemudian saling membantu ya. Saling membantu. Kemudian apa lagi? Nilai-nilai kebajikan apa
pendidikannya menjaga kebersihan ya nak. Menjaga kebersihan. Kemudian tapi saat guru menjelaskan piket harus datang jam. Tapi saat guru menjelaskan kemana dia? Saling menghormati boleh. Saling menghargai. Kalau gurunya sedang menjelaskan harus dihargai. Yang kelima, piket harus datang cepat kemana dia?
di atasnya adalah keyakinan kelas. Yuk. Masing-masing ya di kelompoknya. Dulu ya. Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Iya nih, pakai dia siap.
Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Boleh ditempel.
Sa